Jadi kalau saya anggap tadi saya tanya kan, apa itu yang kita ngomong dapat rumus yang YP, ini ada seperti titik P di sini, kalau saya goyangkan. Ini YP adalah seperti ini. Kalau YQ yang kita ngomong yang rumus ini YQ. YQ itu ya WT, ya T-nya kan sejak awal dia sudah gerak. Kalau kita gerak kan langsung gerak, ya kan? Langsung muncul gelombangnya kan. Sedangkan YP itu harusnya, ya saya contohkan, kalau dari titik Q di sini sampai di P ini butuh 3 sekon, gitu ya, butuh 3 sekon. Berarti titik P ini sekarang Y-nya pasti masih 0, karena butuhnya 3 sekon. Kalau misalnya 4 sekon, berapa T YP saat 4 sekon? Baru titik P ini gerak 1 sekon, ya, baru gerak 1 sekon, baru gerak 1. Makanya saya tulis 1 sekon. Singkatnya gitu. Nah, kalau kita mau hubungkan antara waktu 3 sekon itu kan tentu kita hitung dari jarak bagi ini kan, waktu. Kita mau lihat jaraknya berapa sih, kecepatan gelombangnya berapa, P-nya 3 sekon misalnya. Ya kalau misalnya ini P ini baru ada gerak kalau dia 4 sekon dong, kayak gini. Nah, dia akan terbentuk setelah 4 sekon. 4 sekon dari Q ya, dari awal. Berarti P-nya baru gerak 1 sekon. Lebih dari 3 sekon 1. Makanya di sini saya tulis gini. Nah, tadi YP itu gimana? 1 dari mana, Pak? 1 dari mana? Ya dari yang T awal dikurang T aksen. Anggaplah saya ngomong TP. Nah, ini TQ kurang TP. Nah, muncullah di sini. Nah, TP dari mana, Pak? Ini TP. Makanya muncul rumus yang ini. Y sama dengan A sin omega T kurang X per V. Nah, itu rumusnya. Pak, kalau sini titik P-nya, Pak, kalau datangnya ini dan gini, Pak, yang merah, Pak. Nah, kalau begini berarti dia duluan. Kalau dia yang seperti ini, saya geraknya dari sini, P-nya di depan. Berarti ini jadi tambah. Karena dia duluan. Kalau di kanan, ini untuk kanan, ini untuk kiri. Kalau untuk yang kanan, berarti tambah. Kalau kiri, kurang. Oke? Singkatnya begitu. Nah, baru nanti diubah, ya, disetelahkan lagi supaya gampang. Ininya dijadikan, ini kalimat sulit ya. Ini. Nanti saya baru ngomong yang lain ya. Saya tulis ini dulu ya. Saya angkat yang kurang aja, saya angkat yang kurang. Oke. Diturunkan menjadi T per T kali ini. Ini T-nya apa? Ini sebenarnya TQ. T kalau dari awal. TQ gitu. Nah, ini apa? T kali ini. Ini V ya. Jadinya lambda. Lambda. Jadi saya ini hilangkan ya. Diturunkan lagi. Jadi mereka membuat yang lebih apa ya namanya 2
2V T per T kurang 2V X per lambda. Nah, muncullah yang terakhir, utamanya adalah ini, YP. Oke. Yang ini kita udah tahu nih. Ya, muncullah ini menjadi omega T kurang Kx. Nah, itu rumus terakhir untuk gelombang berjalan. Ya, ini Kx ya, ini tetap ini ya. Nanti ada kasih plusnya, depan sini ada plus minus juga. Kalau ini dari yang kurang, kalau dia dari sini kiri ke kanan yang kita coba. Jadi kalau dari kanan ke kiri pakai plus. Kalau ini gerakannya dari atas ke bawah. Misalnya ini, saya pegang tali, saya gini gerakan, oke? Itu dari plus. Jadi kalau saya dari bawah ke atas itu minus. Ngapa Pak? Karena ini vektor. Oke, karena ini vektor. Gelombang melahirkan kecepatan. Kecepatan adalah vektor. Jadi arah sangat penting. Dia rumus lengkapnya adalah ini. Jadi ini tidak boleh kita lupa. Jadi banyak sekali. Kalau kalian mau bagus, artinya lu harus setelah paham dan ulang. Silat karate, kungfu, ngapa kamu bisa? Karena kamu ulang-ulang. Jadi jangan bermimpi kalau kalian bisa tanpa diulang-ulang. Oke? Jadi pemahamannya seperti itu. Jadi kalau kalian tidak ingat ini, kamu tidak mungkin bisa hafal rumusnya. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin, mustahil gitu. Saya sekian lama masih bisa ingat. Ya karena saya paham secara konsepnya. Jadi kalau saya butuh, saya tinggal ini apa ya, kalau belum jalan, paling aku jalankan ini dia. Oke, jadi oke ini lah bentuknya. Kalau buku baru kamu baca lebih tak paham lagi. Kelas ini ya, yang kelas 10. Karena tahu nanti ini baru tahu fase yang lain, fase gelombang berjalan. Ini harus ngerti dulu. Fase itu adalah, kalau saya ngomong begini, ini YQ ya, YQ yang awal ya. Jadi 2V T per T, dan ini disebut fase gelombang. Disebut fase gelombang. Nah, 2V ini sebetulnya kalau jadikan sudut kan gini ya. Ya enggak? 360. Nah, fase apa? Misalnya ini kalau saya kasih gini deh. Berarti ini 180 derajat. Nah, ini ya bahasa yang ini loh. Ya saya ngerti sih Pak kalau saya angkat begini, ini fase gitu. Oke, gambarannya ini yang penting nih, fase. Oke, kita lihat. Ini, biarkannya gitu ya. Oke. Kalau ada sebuah gelombang, saya anggap gelombang ini aja biar lebih gampang. Ya, dari sini balik sampai sini itu 4 detik.
Berarti periodenya yang 4 sekon gitu ya. Periode kan waktu yang dibutuhkan untuk 1 gelombang. Ya. 1 gelombang kan begitu kan. Kalau saya bikin kan berarti ya dari titik ini dia begitu kembali ke sini. Nah, ini 1 gelombang. Berarti dari sini sampai sini ini 4 detik. Oke kan? 4 detik. Saya tanya, kalau 1 detik berapa sudutnya? 90 kan? Nah, 1 berarti per 4. Ini T-nya, ini periodenya. Berarti itu 1/4. Kalau saya tanya, 1 detik itu berapa derajat? Berapa derajat? Karena kita butuhnya adalah sin derajat, gitu kan? Nah, baru yang ininya kita ganti jadi omega T, kan gitu kan? Baru yang ininya kita ganti menjadi omega T. Jadi fase itu adalah berapa bagian dari 1 lingkaran itu 360. Kalau 1/4 artinya ya fasenya 1/4, artinya 1/4 dari 1. Kalau ini T 1/4 karena 4 periodenya. Berarti fasenya adalah 1/4 fase. 1 fase 360 derajat. Nah, itu namanya fase. Nah, itu fase. Artinya bahasa Indonesianya fase itu adalah bahasa Indonesianya ya. Berapa kali dia sudah berputar? Oke, kalau periodenya dari satu ini 4 sekon, dia 1 detik, berarti baru 1/4 kali putar. Kalau Pak, kalau misalnya T-nya 9 detik Pak, fasenya berapa Pak? Berarti lu bagi 4, 2,5 fase. Jadi baru 2,5 fase. 2,5 fase. Nah, apa artinya Pak 2,5 fase? 2,5 putaran berarti. Nah, karena kita tuh nggak perlu, ya, misalnya saya bikin yang seperti ini. Contoh yang ini. Dia sudah berjalan 9 detik. Berarti rumusnya akan masuk Y sama dengan A sin, ini saya anggap 360 saja. Oke, 360 saya anggap. Dengan kali dengan 2,5. Ini harus kali. Susah kalinya kan, padahal kita mau fasenya saja. Kalau yang dua-dua ini pasti 0, betul nggak? Pasti 0 derajat. Yang ini. Saya tinggal 2,5, setengahnya aja yang saya lihat. Ini nanti Y-nya itu sama dengan A sin 360 kali setengah saja. Jadi nanti yang kita dapat adalah A sin 180. Karena yang ini kan kembali ke 0 kan, satu yang genap itu nggak usah kamu hitung. Kamu ambil yang setengah saja. Penggunaannya seperti itu. Untuk menghindari yang namanya sin 72 tambah 18 sin 900 kan repot gitu kan, ya nggak? Repot. Jadi ya ambil yang setengahnya yang belakang, yang bulat nggak usah dilihat. Nah, itu namanya fase. Fase itu adalah sudah berapa kali dia berputar. Ya, enak ngomong begini, kalau ini susah. Ya. Berapa kali gelombang? Nah, kalau ini berapa kali putar, kalau ini berapa gelombang? Misalnya periodenya 4. Setelah 12 detik, itu sudah berapa gelombang dia terjadi? Nah, itu berapa gelombang? Karena kita rumusnya seperti ini, ingat, nggak usah duanya dikali. Contoh saya dapat begini, misalnya 12 detik, T-nya 12, periodenya 4. Berarti 3 putaran. Atau saya mau 11 deh, 11 aja, 11.
Berarti ini saya fasenya berarti maka 3, 2, 3/4. Nah, berarti fasenya 3/4. Jadi fasenya adalah 3/4 gelombang. Duanya nggak usah ngomong. Nih, duanya nggak usah ngomong. Nah, kembali ke soal tadi. Kembali ke soal yang gelombang berjalan. Ini gelombang tak berjalan ya. Gelombang yang statis. Oke. Bagaimana dengan fase gelombang berjalan? Sekaligus lah ya, tanggung. Kita tahu rumusnya untuk gelombang yang berjalan, saya anggap P saja. Nah, 2V taper ini apa namanya tadi saya lupa. Apa? X per apa namanya? Panjang gelombang, gitu ya. Awal. Berarti ini adalah fase. Ini adalah fase. Fase gelombang berjalan. Awalnya dari ini kan. Nah, awalnya dari sini. Jarak ya. Ini XP ya, X yang di P. Terus ininya saya jadikan 2V per P, saya kali masuk jadi ini. Terus T-nya nanti kali P gitu ya. Nah, T-nya saya masukin sehingga PV adalah panjang gelombang. Sehingga ini adalah fase gelombang. Pak, selanjutnya ada kita ngomong ini fase gelombang, kalau ini ditulisnya begini. Nah, fase gelombang. Ini namanya fase gelombang. Kodenya bisa kalau ini bacanya ini. Nah, nanti ada perbedaan gelombang, perbedaan fase. Apa ada perbedaan fase Pak? Kalau misalnya ada sebuah gelombang, satu di titik P, satunya di titik M misalnya. Nah, berapa perbedaan fasenya? Perbedaan fasenya, ya udah, tinggal kamu agak beda dikit ya. Sorry, fase gelombang P kurang fase gelombang M. Jadi yang ini, arahnya sini ya, tanggung ya. P kurang ini. Karena dia dua jalan. Oke. Di fasenya begini. Kalau kamu masukkan ya, fase gelombang, berarti saya masukkan T per P dikurang XP kurang V gitu. Kurang T per T kurang XM per V. Jadi ini ternyata kalau kamu kali ke dalam ya, kamu akan tahu bahwa itu adalah sama saja karena beda fase artinya tidak ada posisi negatif, selisih, oke? Maksudnya apa nih Pak? Perbedaan antara P dengan M, jaraknya, jarak. Beda fase mereka gitu.
Jadi berapa ya beda fase di sini ke sini gitu. Misalnya ini fasenya kalau saya mungkin ini 4/5 fasenya. Ini kan satu gelombang ya, ini 4/5 gitu kan ya. Terus ini berapa Pak? Ini mungkin fasenya adalah satu gelombang lewat 5/6 misalnya. Ini fasenya itu ya. Ini ternyata nggak perlu kamu pusing-pusing hitung ini. Kamu tinggal hitung jarak P ke M. Nah, tinggal kamu hitung jaraknya aja. Oke? Nah, jarak ini lagi ngomong. Jadi nggak perlu kamu saya cari fasenya ini, mau lihat perbedaan fase. Pak, ini untuk apa nih Pak perbedaan fase sini? Untuk menghitung terjadinya penguatan gelombang atau pelemahan gelombang. Untuk titik P, misalnya titik P terjadi penguatan gelombang, di titik M terjadi apa? Penguatan atau pelemahan. Itu nanti selanjutnya baru ada. Ini cukup penting.